Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi level korporasi dengan anggota. Saya Salsabila Zara Amelia. Saya Novita Fitriandayani. Saya Muhammad Rehan. Saya Markus Satria Utama. Saya Zafira Lia Rizky. Dan saya Nilzam Samad. Next. Berikut preview materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana perusahaan mencapai pertumbuhan, strategi aliansi, dan merger akuisisi. Baik, untuk pendahuluan akan disampaikan oleh saya. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan atau korporasi dituntut untuk memiliki strategi yang jelas dalam mengelola seluruh aktivitas agar dapat bertahan dan berkembang. Salah satu bentuk strategi yang memiliki peran penting untuk melancarkan aktivitas usaha ini adalah strategi aliansi. Adapun merger dan akuisisi yang dapat digunakan perusahaan untuk memperkuat core inti bisnisnya dengan menggabungkan atau mengakuisisi sebuah perusahaan lain, yang mana jika perusahaan tersebut dalam ambang batas kerugian atau ambang batas kebangkrutan, maka itu dapat diselamatkan. Selanjutnya, dalam level korporasi ini, sebelumnya korporasi itu adalah gabungan dari usaha-usaha yang salah satunya adalah contohnya Jarum, yang terdiri dari beberapa lini bisnis seperti produksi rokok, atau dari keuangan adalah bank BCA. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu adalah bagaimana perusahaan mencapai pertumbuhan. Nah, ada 4 bentuk utama strategi pertumbuhan suatu perusahaan. Yang pertama itu ada market penetration atau penetrasi pasar. Nah, ini fokus pada peningkatan penjualan produk yang sudah ada di pasar melalui promosi, inovasi layanan, atau peningkatan kualitas. Yang kedua itu ada market development atau pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk yang ada ke pasar baru, baik secara geografis maupun segmen baru. Yang ketiga ada product development atau pengembangan produk, yaitu mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah ada, guna mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir itu ada diversifikasi, yaitu memasuki bisnis baru yang berbeda dari lini utama untuk mengurangi risiko dan memperluas peluang pendapatan perusahaan. Oke, next ada strategi aliansi. Ada beberapa jenis-jenis strategi aliansi, yaitu strategi aliansi non-ekuitas. Sebagai contoh, itu ada Gojek dan Tokopedia. Itu mereka menjalin kerjasama dalam hal integrasi layanan. Yang kedua ada strategi aliansi ekuitas. Sebagai contoh itu Telkomsel dan Gojek. Telkomsel berinvestasi ke Gojek. Artinya Telkomsel itu menjadi pemegang saham di Gojek. Yang ketiga yaitu strategi aliansi joint venture antara PT Astra International dan Honda Motor di Jepang. PT AHM adalah entitas hukum baru yang didirikan bersama untuk memproduksi dan memasarkan sepeda motor Honda di Indonesia. Selanjutnya ada sumber ekonomi skala lintas perusahaan yang dapat memotivasi strategi aliansi. Pertama ada pemanfaatan skala ekonomi, yaitu skala ekonomi dimanfaatkan oleh perusahaan karena ketika perusahaan bertindak secara independen dianggap tidak cukup besar untuk mendapatkan keuntungan. Kedua ada belajar dari pesaing.
Perusahaan dapat menggunakan strategi aliansi untuk mempelajari keterampilan dan kemampuan penting dari pesaing mereka. Perusahaan yang seharusnya bersaing ini mungkin memiliki insentif untuk bekerja sama, meskipun kerjasama tersebut dapat membantu perusahaan bersaing di semua kegiatan bisnisnya, bukan hanya dalam strategi aliansi. Yang ketiga ada mengelola risiko dan membagi biaya, yaitu strategi aliansi juga dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengelola risiko dan berbagai biaya yang terkait dengan investasi bisnis baru. Terkadang investasi yang diperlukan untuk memanfaatkan suatu peluang bisa sangat besar. Bertindak sendiri meningkatkan kemungkinan kebangkrutan. Selanjutnya ada merger dan akuisisi. Merger sendiri yaitu adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas yang baru. Contohnya yaitu pada perusahaan Indosat yang bergabung dengan Mega Outdoor pada tahun 2021 menjadi Indosat Urido. Akuisisi yaitu adalah proses di mana suatu perusahaan membeli sebagian besar saham atau aset perusahaan lain. Contohnya itu pada perusahaan Bank Negara Indonesia atau BNI yang mengakuisisi Bank Lipo untuk memperluas cakupan pasar mereka dan meningkatkan akses layanan perbankan kepada konsumen di Indonesia. Lalu ada jenis-jenis merger dan akuisisi menurut FTC. Yang pertama yaitu merger vertikal. Merger vertikal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu merger vertikal mundur dan merger vertikal maju. Merger vertikal maju yaitu adalah perusahaan yang mengakuisisi pemasok atau penyedia bahan baku yang diperlukan untuk produksinya. Contohnya pada Semen Indonesia yang mengakuisisi Hoklim Indonesia pada tahun 2019. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan pasokan semen dan memperkuat posisi mereka di pasar bahan bangunan di Indonesia. Terus ada merger vertikal maju. Merger vertikal maju yaitu mengakuisisi distributor atau saluran distribusi untuk memperluas jangkauan pasar dan mengontrol penjualan produk mereka ke konsumen akhir. Contohnya yaitu pada Indofood yang mengakuisisi Indofood Sukses Makmur dan berbagai anak perusahaan untuk memperkuat kontrol mereka terhadap penjualan produk. Lalu ada merger horizontal. Merger horizontal yaitu adalah perusahaan yang bergabung dengan pesaing di industri yang sama untuk mengurangi persaingan dan meningkatkan efisiensi. Contohnya itu ada pada PT Gudang Garam yang merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia yang mengakuisisi PT Jarum. Akuisisi ini memungkinkan Gudang Garam untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pangsa pasar. Selanjutnya ada merger perpanjangan produk. Merger perpanjangan produk yaitu perusahaan mengakuisisi perusahaan yang memproduksi yang masih terkait dengan produk mereka untuk memperluas jangkauan produk. Contohnya pada PT Astra International yang mengakuisisi Toyota untuk memperkuat portofolio produk otomotif mereka di Indonesia dan menciptakan lebih banyak kendaraan bagi konsumen Indonesia. Selanjutnya merger dan perluasan pasar. Merger yang bertujuan untuk mengakses pasar baru secara geografis. Contohnya saja pada Telkomsel yang mengakuisisi Telenor Group pada tahun 2016 untuk memperluas jaringan layanan seluler mereka ke seluruh Indonesia. Yang terakhir, merger konglomerat. Merger yang melibatkan perusahaan tanpa menghubungkan langsung di industri yang berbeda. Contohnya Unilever Indonesia yang mengakuisisi PT Kimia Farma pada tahun 2018. Meskipun keduanya bergerak di sektor yang berbeda, yang satunya pada produk konsumen dan satunya lagi pada di farmasi, akuisisi ini memungkinkan Unilever untuk memperluas portofolio produknya di sektor kesehatan, obat-obatan, serta memperkuat jaringan distribusinya di Indonesia.
Sebagai contoh, strategi korporasi di Indonesia bisa kita lihat dari merger antara Gojek dan juga Tokopedia pada tahun 2021 yang kemudian membentuk GoTo Group. Langkah ini sebenarnya adalah strategi diversifikasi dan aliansi ekuitas yang intinya untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat posisi mereka di industri digital. Gojek yang fokus di layanan transportasi dan pembayaran digital bergabung dengan Tokopedia yang kuat di bidang e-commerce. Kolaborasi ini menghasilkan ekosistem digital yang lengkap, bisa bersaing langsung antara Grab dan juga Shopee. Setelah mereka IPO di tahun 2022 dengan valuasi lebih dari 28 miliar dolar Amerika Serikat, GoTo menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia meski masih menghadapi tantangan dalam profitabilitas dan integrasi organisasi. Untuk kesimpulan dari seluruh materi yang telah disampaikan, strategi aliansi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk mempertahankan perusahaan atau korporasi di tengah persaingan global. Selanjutnya, korporasi dapat menggunakan merger dan akuisisi untuk menciptakan strategi diversifikasi perusahaan. Merger atau akuisisi antar perusahaan secara strategis dapat meningkatkan operasionalnya. Strategi merger akuisisi ini harus sejalan dengan korporasi pusat atau produk yang diproduksi oleh korporasi tersebut. Secara strategis berarti korporasi harus melaksanakan strategi aliansi dan merger akuisisi di kondisi tertentu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.